Mohon izin mungkin bagi rekan-rekan yang bisa mengaktifkan kamera, dipersilahkan biar kita lebih interaktif ya untuk nanti belajar barengnya. Terima kasih. Ya, sebentar lagi kita menunggu teman-teman yang lain bergabung. Oke, sepertinya sudah mulai banyak yang bergabung. Mohon izin saya mulai teman-teman untuk forum belajar kita di Health Science ini. Sebelumnya mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Suci Ardini, bisa dipanggil Dini atau Suci juga boleh. Saat ini saya adalah master student di Harvard Medical School di Clinical Investigation. Dan saya juga ingin memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Halo Dr. Jonathan, apa kabar Dr. Jonathan? Halo semuanya, Ya, apa terdengar? terdengar jelas ya. Mohon izin saya share screen ya dok ya. Ya, sedikit memperkenalkan diri tentang Dr. Jonathan. Beliau ini adalah dokter umum dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau mengambil studi Master of Public Health di bidang epidemiologi di University of Pittsburgh di USA. Kemudian saat ini beliau adalah PhD student di Child and Adolescent Health di University of Melbourne, Australia. Kemudian terkait pengalaman penelitian beliau, meskipun beliau ini masih muda, tetapi sudah banyak ya dok ya, ada di studi klinik, uji klinik terutama uji klinik vaksin seperti vaksin rotavirus dan obat, kemudian cost effectiveness analysis, kualitatif studi, dan preclinical studi. Dan tentunya perannya sudah dimulai sebagai research assistant, kemudian project manager, dan sebagai co-investigator. Kemudian pengalaman profesional beliau, saat ini juga beliau tergabung di Center for Child Health di UGM, di MCRI di University of Melbourne, Australia, kemudian di Pusat Clinical Epidemiology dan Biostatistics Unit, kemudian di Center for Tropical Medicine, dan beliau juga adalah trainer dari Training Good Clinical Practice, yang mana training ini biasanya wajib ya dok ya untuk peneliti yang ingin untuk peneliti yang akan melakukan uji klinik di Indonesia. Kemudian organisasi beliau saat ini tergabung di PPI Australia sebagai Member of Academic and Strategic Division, kemudian di Alpha I, Asosiasi Alumni Program Beasiswa Amerika Indonesia, sebagai Vice Research and Organization, kemudian di LPDP Unimap Association, sebagai PhD Student Representative dan Health Officer, kemudian di Spark and Spectrum Modeling Networks, dan Indonesian Young Health Professional Society. Oke, mungkin itu perkenalan terkait Dr. Jonathan. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman di sini ya dok ya. Di sini kalau boleh tahu dari mana saja ya teman-teman, dari Indonesia, apakah ada dari negara lain juga? Dari Taiwan, Dari Mbak Taiwan, Suci. oh ya Dr. Dito dari Taiwan ya dok ya. Dari Aceh, wah jauh juga dari Aceh, dari Depok. Oke, semoga teman-teman masih semangat ya untuk menjalani research akademi hari kedua ini, meskipun dalam suasana Idul Adha ya, yang bagi yang merayakan. Oke, kalau gitu dari Jakarta, dari Padang. Oke, oke, mungkin tanpa panjang lebar, eh, kami persilahkan kepada Dr. Jonathan untuk membawakan materi terkait original research publication. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih semuanya. Salam kenal. Tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Suci, dan kebetulan saya juga melihat beberapa orang yang saya kenal di sini, juga termasuk Dr. Dito, dulu tergabung dalam IAPS juga. Nah, di sini
mohon izin saya untuk share screen. Ya, sebentar ya. Oke. Ya, apakah sudah muncul? Sudah ya. Sudah, Dok. Oke. Nah, jadi terkait jadi pernah saya diminta untuk mengisi dalam original research article ini, tetapi bukan berarti di sini saya sudah banyak publikasinya begitu ya. Di sini saya melihat ada beberapa teman-teman yang sudah banyak sekali publikasinya, tetapi saya ingin sharing gitu ya. Jadi kita nanti saling sharing pengalaman-pengalaman masing-masing, kemudian jurnal-jurnal yang pernah kita submit dan kesulitan serta hambatan yang kita temui gitu ya dalam melakukan submit membuat original research dan proses publikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit saya mau coba sedikit survei nih. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa survei kirim ke mana nih? Oh nih, buka polf.com/Jonathan Hapo 820 atau di foto aja nih dari QR code-nya di sini. Saya coba share di chat ya. Nah, ini nanti kita ke depannya akan interaksi melalui PolF ini. Saya izin stop share sebentar ya. Ini kayaknya perlu saya pindah ke monitor satunya. Sebentar. Oke, sip. Oke, sudah mengisi. Ya, saya share screen. Nah, lebih bagus. Silakan langsung diisi. Apakah sudah aktif ya ini? Kayaknya sudah deh. Berhasil nggak atau kesulitan? Kondisi Dok Belum sepertinya ya. belum bisa, Dok ya. Waiting Belum for jalan ya. presentation to begin, tulisannya. Oke, sebentar. Oke, sudah belum ya? Belum ya. Kita coba lagi. Belum ya. Oke, kalau sulit kita skip Iya, dulu belum bisa, aja. Dok. Kayaknya nggak jalan ya. Bisa, oke. Sering terjadi kalau Gak di apa-apa, dalam Dok. teknologi seperti ini. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Nah,
Mungkin beberapa teman sekalian saya yakin sudah pernah mencoba untuk submit di artikel Q1 ya. Ini malah nggak bisa keluar ya. Yep, sorry. Oke. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ada piramida IBM atau Evidence Based Medicine di sini. Nah, apa yang membedakan original research dan apa IBM lainnya gitu ya. Jadi kalau IBM itu kita tahu paling rendah adalah expert opinion, kemudian paling tinggi adalah systematic review dan meta analysis. Bahkan sekarang sudah ada yang disebut dari network meta analysis atau biasanya orang menyebutnya meta analysis dari meta analysis gitu ya. Nah, di sini puncaknya di sini. Nah, tetapi yang dimaksud dengan original research itu adalah penelitian-penelitian yang belum mendapat dilakukan analisis sebelumnya. Jadi benar-benar original seperti itu. Jadi bukan dari yang kita lakukan di dalam systematic review, dalam meta analysis itu kemudian sudah dianalisis, kita coba analisis ulang gitu ya. Jadi di sini sebutnya sebagai unfiltered information. Nah, itu terdiri dari apa saja? Sebenarnya secara garis besar gitu ya, untuk IBM itu ada randomized control trial, cohort, case control, case series, dan reports. Tetapi sebenarnya di dalam studi-studi ini ada banyak sekali original research. Di sini belum termasuk di dalamnya untuk preclinical ataupun di dalam in vitro dan in vivo study seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah ekspektasi yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk membagi pengalaman-pengalaman gitu ya. Dan poin-poinnya yang dimaksud adalah how to conduct good research, kemudian jurnal-jurnal di dalam health research, dan bagaimana publikasi dalam Q1 dan Q2 journals, serta tips untuk menghindari plagiarisme, serta peran-peran dalam sebagai authorship di dalam publikasi. Nah, di sini jurnal-jurnal untuk health sciences dan tips untuk menghindari predator jurnal gitu ya. Ini sepertinya juga tidak bisa jalan ya, saya yakin. Nah, di sini ada sebenarnya cara gampangnya adalah kita harus mengetahui database jurnal yang terpercaya seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali database jurnal, kemudian akreditasi, indexing gitu ya. Nah, salah satunya adalah Sinta gitu ya, yang suatu akreditasi yang dibuat oleh pada saat itu Menristek gitu ya, tahun 2018. Nah, di situ dia mengatur skor-skor jurnal-jurnal yang terindeks di Indonesia, kemudian membaginya menjadi 6 strata. Ini sepertinya ya Sinta 6 ya harusnya, S1 sampai S6. Di mana S1 itu atau Sinta 1 itu adalah yang paling tinggi nilainya skornya. Nah, saya ingin mengajarkan sedikit bagaimana kita bisa mencari jurnal sesuai dengan topik dan bidang kita. Jadi yang pertama, karena kita di sini semuanya saya yakin adalah dari health sciences. Nah, kita kalau membuka sinta.kemendikbud.go.id, kita klik di bagian jurnal, kemudian muncul pilihan seperti ini. Kita mau pilih Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya, kemudian klik di bagian health. Gitu. Kemudian filter jurnalnya. Nah, jadi cukup mudah ya, langsung muncul semua yang terindeks Sinta di sini. Nah, ini sangat membantu sekali, terutama untuk ya teman-teman sekalian di bidang kesehatan atau akademisi gitu ya, sebagai akademisi kemudian ingin memperbanyak gitu ya publikasi-publikasi dan terutama di Indonesia. Nah, kemudian saya ajarkan juga ada database dari Scopus gitu ya sebenarnya, tetapi kemudian dibantu indexing ranking oleh Skimago. Nah, jadi Skimago Journal dan Country Rank itu sebenarnya adalah portal gitu ya yang menggunakan database di Scopus. Nah, kemudian dia merankingnya berdasarkan bidang, berdasarkan country, dan menilainya dalam bentuk SJR gitu ya. Jadi SJR itu adalah suatu rating yang ada kriteria-kriteria yang dibuat oleh Skimago.
Nah, ini terdiri dari 27 major tematik. Jadi ini jauh lebih banyak gitu ya dibandingkan yang Sinta tadi. Kalau Sinta kan memang untuk jurnal di Indonesia, kalau ini seluruh dunia gitu ya. Nah, kemudian selain Scopus sebenarnya ada satu lagi Web of Sciences. Nah, itu dia bedanya adalah kalau Skimago dan Scopus ini menggunakan SJR, tapi kalau yang Web of Sciences itu menggunakan impact factor gitu untuk rankingannya. Jadi kadang ada perbedaan sedikit gitu. Ada jurnal yang di satu database dinilai Q1, satu database lainnya dinilai Q2 dan sebaliknya gitu. Dan kemudian tiap tahun perankingan ini selalu berubah gitu. Jadi jangan kaget gitu yang kita awalnya sudah pernah submit dia dinilai sebagai Q1, kemudian tahun depan berubah menjadi Q3 itu mungkin sekali, atau malah sudah tidak terranking lagi gitu, hilang gitu. Nah, itulah makanya penting di sini untuk publikasi-publikasi menjaga kualitas termasuk dalam peer review-nya gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita menggunakan SJR untuk melihat gitu ya, mencari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, yaitu skimago.jr.com. Kemudian kita klik di bagian jurnal rankings. Ini ada juga country rankings untuk kalau mau melihat per negara. Kemudian klik disciplinary yang kita mau pilih, apakah medicine, nursing, farmakologi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini langsung akan muncul urutannya berdasarkan SJR. Nah, di sini dia bedanya dibagi menjadi 4 kuartil gitu ya. 4 kuartil, di mana Q1 itu adalah yang paling tinggi. Nah, yang perlu dilihat adalah ketika kita mengklik gitu ya, bagian jurnal yang ingin kita mau submit, kemudian kita lihat country-nya, asalnya, ini cukup penting. Kenapa? Karena biasanya negara-negara yang dia adalah English speaking native gitu ya, biasanya lebih sulit gitu dalam proses lebih ketat dalam proses pemeriksaan proofreading-nya, kemudian dalam grammatical error yang dicek dan sebagainya. Nah, kemudian yang dilihat juga adalah H-index-nya gitu ya. Semakin tinggi, dia artinya semakin banyak citasinya. Nah, di sini kemudian yang dilihat adalah di sini penilaiannya. Kemudian di sini ada grafiknya dari tahun per tahun. Gitu. Di sini udah ada rangkumannya gitu. Nama jurnal, kemudian Q-nya, kemudian disiplinnya, kemudian dan nilai SJR-nya. Nah, biasanya SJR berubah-berubah sih memang. Q1 tuh kadang 1,1, 1,2, tapi kalau di atas 1 gitu untuk medicine ya. Khusus untuk medicine itu biasanya termasuk dalam Q1 dan Q2 gitu. Nah, tapi untuk bidang-bidang lain bisa jadi memang dia bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Itu memang tergantung dari jumlah jurnal di bidang tersebut gitu. Karena disebutnya kuartil gitu ya. Jadi semakin banyak publikasi-publikasi publisher-publisher baru, dia semakin sulit gitu untuk semakin luas gitu ya yang dinilainya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan sedikit apa yang dimaksud dengan SJR dan H-index serta kuartil gitu ya. Ini juga ada rumus-rumusnya. Biasanya orang-orang di dalam library information system yang paham di sini, kalau Anda bingung, Anda bisa bertanya juga ke librarian di masing-masing university Anda. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan ekspektasi kedua gitu ya. Bagaimana sih melakukan good research dan membuat good article gitu ya. Dimulailah dari planning gitu. Nah, jadi jangan sampai kita telat gitu ya. Jadi selalu ketika saya mendapatkan konsulan gitu ya untuk mau melakukan submit artikel gitu ya, selalu datangnya itu selalu telat. Jadi mereka datang dengan data, kemudian bagaimana cara membuat analisis itu terlihat baik gitu, terlihat bagus. Padahal itu udah telat sekali gitu. Kalau kita mau melakukan good research dan membuat good article, itu justru dari sejak pembuatan protokol, dari sejak planning data management plan, membuat statistical analysis plan, kemudian membuat ethical clearance dan sebagainya, serta SOP-SOP di dalam research-nya. Kalau
itu membutuhkan prosedur-prosedur tertentu. Nah, jadi sedikit garis gambaran gitu ya, bahwa sebenarnya WHO itu di bawah TDR, dulu TDR itu singkatannya Tropical Disease Research, tapi sekarang sudah menjadi singkatan saja. Itu mereka membantu developing countries untuk melakukan penelitian-penelitian di bidang kesehatan. Nah, di sini ada WHO itu WHO Searo, ada WHO untuk American Latin, kemudian untuk Mediterranean, kemudian Europe dan lain sebagainya. Itu mereka membuat suatu regional training center untuk melakukan bagaimana sih melakukan good research yang baik gitu ya. Nah, di sini kebetulan untuk Searo itu dipegang oleh Center for Tropical Medicine di UGM. Nah, meskipun pengajar-pengajarnya atau fasilitator-fasilitatornya itu terdiri dari berbagai university dan research center seperti itu. Nah, di sini ada beberapa training yang ditawarkan gitu ya. Jadi ada good clinical practice, ada good clinical laboratory practice, ada good health research practice dan implementation research. Nah, ini nih sebenarnya bahannya itu bisa kita dapatkan gitu ya, banyak sih. Jadi tersebar, tetapi di sini tuh ada training khusus gitu. Dia mau melihat hands-on praktisnya gitu. Nah, apa beda masing-masing dari training ini? Good clinical practice ini sebenarnya menjadi booming gitu ya, terutama dari sejak pandemi. Kenapa? Karena ternyata GCP ini menjadi syarat untuk melakukan uji klinik. Jadi seorang investigator utama ataupun peneliti-peneliti yang melakukan langsung terhadap uji klinik manusia itu harus memiliki sertifikat good clinical practice ini. Nah, kemudian ada juga good clinical laboratory practice ini untuk yang di tingkat preclinical animal study, kemudian in vitro, in vivo dan sebagainya. Kemudian good health research practice untuk penelitian-penelitian yang selain uji klinik tetapi pada manusia seperti survei dan sebagainya. Nah, tetapi meskipun ini tidak wajib, tetapi ada konsep-konsep yang itu bisa kita aplikasikan dalam setiap penelitian-penelitian kita. Karena di sana diajarkan untuk cara melakukan data management, cara menjaga kualitas gitu ya dari sejak awal, dari selama penelitian hingga di akhir penelitian, bagaimana reporting yang baik, cara membuat SOP yang baik dan sebagainya. Dan yang terakhir ada implementation research, IR. Nah, IR ini pernah dilakukan juga MOOC-nya ya, jadi mass training gitu ya, oleh WHO secara online. Itu tuh adalah bagaimana kita melakukan research yang sifatnya implementasi suatu program gitu. Nah, ini kesulitannya banyak penting gitu ya. Jadi yang berdampak langsung kepada komunitas. Nah, itu yang disebut dengan implementation research. Nah, kemudian kebetulan sejak bergabung gitu ya di research center di UGM, kebetulan saya berkesempatan untuk membantu gitu ya, memfasilitasi di dalam good clinical practice gitu. Nah, kemudian untuk training-training lainnya itu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ada GCP guidelines, kemudian guideline-guideline yang akan nanti saya sampaikan juga di sini di dalam cara melakukan pembuatan artikel yang baik. Nah, jadi sedikit disclosure bahwa sebagian besar nanti slide-slide yang akan saya sampaikan ini adalah berdasarkan slide Fundamentals of Good Medical Writing yang dibuat oleh Dr. Tris Groves dari BMG Group gitu ya. Nah, apa saja yang perlu kita pahami gitu ya dalam melakukan original research? Yang pertama adalah kita harus membuat research question yang baik. Ini sepertinya sudah disampaikan gitu ya di materi sebelumnya. Terus membutuhkan advice statistical yang baik, kemudian menentukan desain studi yang terbaik gitu ya, yang sesuai, kemudian harus etik, kemudian kita harus meminimalisir bias gitu ya, dan tetap open mind gitu ya. Jadi
kita nggak bisa sembarangan gitu ya dalam menentukan desain studi gitu. Kok kayaknya lebih gampang case report aja deh atau case control gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau benar-benar meng-aim gitu ya atau menuju eh, jurnal Q1 gitu ya, kita harus benar-benar menentukan betul bahwa desain studi kita bisa justified gitu ya, bisa dipertimbangkan kenapa kita memilih itu. Saya berikan contoh. Jadi kita mau melihat suatu efek samping gitu ya dari suatu paparan environment gitu. Nah, jadi efek samping misalnya terhadap anak menjadi asma seperti itu. Kan kita tidak mungkin melakukan penelitian seperti ini menggunakan randomized control trial. Bagaimana Anda memberikan paparan environment tersebut kepada anak-anak. Itu adalah tidak etis. Nah, karena tidak etis, sehingga lebih cocok adalah ini sebagai observasional gitu. Jadi bukan berarti Anda selalu berpikir, oh RCT adalah golden standard atau penelitian yang tertinggi, terpaling baik gitu ya. Jadi apapun topiknya, apapun patogennya, apapun obatnya, vaksinnya, kita harus menggunakan randomized control trial. Enggak seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang itu adalah kita membutuhkan keilmuan sendiri. Nah, untuk hal ini memang kalau ada baiknya gitu ya, ada orang yang memang paham di dalam metodologi penelitian ataupun epidemiologi yang bisa memberikan arahan-arahan untuk penentuan studi desain ini. Nah, kemudian bahwa original research itu tentunya harus ada prinsipal investigatornya, kemudian siapa yang akan setuju di dalam menjadi authorship-nya, kontributor, itu dari sejak awal. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi sekali terhadap publikasinya nanti. Kenapa? Nanti bakal banyak konflik ketika Anda tidak mendapatkan agreement dari masing-masing yang akan berkontribusi di dalamnya. Nah, kemudian juga agreement untuk mempublikasi meskipun hasilnya adalah negatif. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir, oh kalau setelah dilakukan data analisis, oh hasilnya ternyata tidak signifikan, tidak ada perbedaannya, tidak usah dipublikasi deh gitu. Nah, jadi jangan arah pikirnya seperti itu, atau malah berpikir kecenderungan, oh ini tidak signifikan, ada statistik analisis lain nggak ya yang bisa kita lakukan supaya dia jadi signifikan. Nah, selalu proses berpikirnya di mindset peneliti-peneliti kita seperti itu. Jadi justru sekarang itu adalah apapun hasilnya, asalkan desain studinya bagus, kemudian dilakukan dengan kualitas yang terbaik, itu akan menjadi impact yang terbaik. Saya berikan contoh adalah pada saat COVID. Pada saat COVID, banyak sekali obat-obat yang itu hasilnya tidak signifikan, tetapi berimpact sangat tinggi dan disitasi banyak orang, serta bermanfaat untuk masyarakat. Karena dari situ kita tahu, oh obat A itu ternyata tidak ada efeknya untuk mempercepat kesembuhan COVID dan sebagainya gitu. Nah dari situ malah jadi jadi panduan, jadi guideline dan sebagainya. Seperti saat ivermectin itu masuk dalam NEJM, Nature, kemudian ada hidroksi queen dan kortikosteroid dan sebagainya itu juga banyak sekali yang kemudian bisa menjadi impact factor-nya tinggi. Nah, kemudian ethical consideration. Nah, kalau dengar ethical consideration kayak bisa nguap gitu ya. Apa sih etik gitu? Kayaknya kalau mau nyari ethical clearance kayaknya repot banget gitu. Udah memperlama gitu ya dalam melakukan studi, harus prosesnya 1 bulan, belum lagi kalau harus revisi dan sebagainya. Tetapi kalau kebetulan saya juga pernah terpapar gitu ya di dalam Center for Bioethics dan Medical Humanities gitu. Di sini ternyata ethical consideration itu adalah harus menjadi mindset dari setiap researcher gitu ya. Kenapa? Karena kita harus selalu mengedepankan atau menjunjung tinggi gitu ya etika-etika
terhadap dan keselamatan terutama minimal manusia gitu ya. Apa kalau penelitian tentang manusia. Nah, jadi kalau di dalam medis gitu ya, kita kan selalu bilang do no harm gitu ya. Nah, itu yang selalu minimal seperti itu. Jadi dalam kita melakukan uji klinik, entah itu dia hanya berbentuk kuesioner ataupun dia berbentuk intervensi dalam seperti randomized control trial, itu kita harus selalu memikirkan bagaimana kita cara membuat desain studi atau SOP-SOP yang dia tidak bisa mengurangi harm atau resiko seminimal mungkin dan meningkatkan benefit dari partisipan setinggi mungkin gitu. Jadi dia menjadi balance. Nah, itu tuh semua proses konsiderasi ini itu akan bisa kita tuliskan. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita melakukan informed consent gitu ya, bahwa informed consent ini sudah disetujui oleh dari komite etik bahwa besaran kompensasinya itu sudah dinilai tidak menjadi iming-iming dan sebagainya gitu ya. Any deviation gitu ya, semua pelanggaran-pelanggaran di dalam protokol SOP itu harus kita laporkan. Kemudian semua resiko-resiko itu harus jujur kita sampaikan gitu. Anda jangan sampai menyembunyikan suatu resiko ataupun efek samping suatu obat ataupun vaksin gitu ya di dalam penelitian. Kenapa? Karena ini akan berdampak secara jangka pendek maupun jangka panjang. Anda menjadi tidak dipercaya, penelitian tidak dipercaya. Karena hanya satu hal gitu ya, Anda bisa dinilai bahwa jangan-jangan seluruh penelitian yang pernah Anda lakukan ini adalah juga ada pemalsuan atau misconduct. Nanti akan kita bahas juga di bab selanjutnya. Nah, kemudian di dalam ethical consideration juga perlu ada perlindungan terhadap kerahasiaan pasien gitu ya, termasuk usia, ini tergantung ya dari persetujuannya, apakah dia nama, kemudian identitas, lokasi, tes result, ini foto gitu ya. Untuk penelitian-penelitian kualitatif itu juga seringkali yang langsung foto-foto belum tentu dapat izin atau informed consent dari pesertanya, malah dipublikasi gitu ya. Banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, satu lagi yang perlu disampaikan, kalau dia bentuknya randomized control trial, kita harus juga meregistrasikan ke dalam clinical trial registry. Nah, itu yang sering banyak terlewatkan gitu ya. Jadi, tentunya clinical trial registry untuk yang internasional gitu ya, dari WHO itu ada di platform ini link-nya. Kemudian yang sudah terstandar oleh WHO, ini disebutkan di bawahnya. Jadi Anda cukup salah satu aja dari sini. Biasanya kita kalau yang internasional kita menggunakan yang clinicaltrial.gov, itu yang dari US mana ya? Ya, pokoknya itu clinicaltrial.gov itu kemudian itu bisa menjadi kemudian nanti akan kita refer gitu ketika kita akan submit artikel, ini loh bukti bahwa clinical trial kita sudah diregistri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa ada bukti desain studinya itu dari sejak awal sudah di planning sebelum penelitian tersebut dilakukan. Karena seringkali banyak ada beberapa ya, tidak banyak peneliti-peneliti yang ketika hasilnya sudah keluar, kemudian dia tidak setuju dengan hasilnya, kemudian melakukan perubahan terhadap protokol atau terhadap data analisis, terhadap statistik analisisnya. Terus diubah, kemudian langsung disubmit ke publikasi. Nah, itu semuanya, semua perubahan-perubahan itu kalau dilakukan registry, dia akan ada ada trackingnya gitu. Oh, perubahannya ini. Sehingga itu membuat menjadi penelitian itu dapat lebih dipercaya kualitasnya dan transparan. Nah, transparansi ini yang selalu dibutuhkan openness gitu ya di dalam penelitian internasional. Nah, kemudian kalau di Indonesia, itu ada juga namanya Indonesia Clinical Research Registry, itu ina-registry.org gitu. Nah, kemudian untuk guidance penulisan research paper gitu ya, itu sebenarnya sudah diatur di dalam sudah banyak
terpublikasi, terutama kita biasanya menggunakan dua ini, ICMGA, JE, kemudian equatorstripnetwork.org. Nah, kalau mau dilihat bentuk webnya seperti ini. Jadi nanti di ICMJA, nah di sini tuh ada terutama yang biasa digunakan adalah disclosure of interest, kemudian recommendation. Nah, tetapi bagaimana sih cara kita memulai writing gitu ya, writing suatu artikel itu juga ada di sini. Kita dibantu. Nah, kalau untuk Equator juga. Nah, ini sangat membantu sekali untuk peneliti-peneliti yang masih masih belum pernah gitu ya untuk melakukan writing di dalam jurnal-jurnal Q1. Ini sangat membantu nih. Ada toolkits-nya, kemudian ada panduan-panduan, ada checklist-nya, kita bisa melihat satu persatu. Nah, kemudian tips lainnya adalah clear writing. Jadi penulisan yang jelas, itu yang pertama adalah KISS, keep it simple and short. Dan gunakan kata-kata yang familiar. Karena semakin Anda menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan tidak sesuai gitu ya, terlalu teknis itu juga akan mempersempit reader background atau area pembacanya gitu. Semakin Anda bisa membuatnya itu mudah dimengerti oleh orang awam, semakin banyak biasanya sitasi terhadap jurnal tersebut. Kemudian hindari jargon, akronim atau singkatan, kemudian spesifik, kemudian konkret gitu ya, harus jelas, tetapi tidak diabstrak ya. Jadi kalau diabstrak terlalu konkret malah nanti panjang banget. Kemudian katakan yang Anda maksudkan dan maksudkan apa yang Anda katakan gitu. Jadi selalu itu di dalam mindset kita. Dan yang saya tambahkan lagi satu lagi adalah konsisten. Jadi seringkali konsistensi A gitu bilangnya lain gitu, yang B kemudian konklusinya malah beda gitu. Nah, itu yang sering membuat reviewer menjadi bingung. Nah, kemudian syarat biasanya di dalam publikasi itu biasanya membutuhkan disclosure untuk conflict of interest. Nah, ini ada formnya biasanya disediakan dari ICMJA, tetapi beberapa publikasi juga punya format sendiri. Jadi harus setiap kita mau publikasi, kita ngecek dulu authors guideline-nya. Apa sih yang dibutuhkan, apa jurnalnya. Nah, ini kalau semakin banyak autornya, berarti dia harus mengisi sejumlah autornya itu. Nah, ini kesulitan adalah kalau kita melibatkan autor-autor yang orangnya sibuk, yang sudah profesor-profesor gitu ya, sulit di follow up. Nah, ini kesulitan biasanya dalam mendapatkan ini. Nah, ini kita harus meng-disclose semua competing interest kita. Entah apakah kita sudah punya paten terhadap obat tersebut atau vaksin tersebut, kemudian apakah kita pernah mendapatkan grant dari perusahaan obat yang kita tulis, ataupun kita pernah dikirim gitu ya untuk melakukan conference atau seminar dari perusahaan-perusahaan obat yang mengembangkan atau mensponsori itu. Nah, kemudian untuk kita bagaimana bisa pleasing gitu ya editors dan peer reviewers, yang tentunya adalah harus kita jelas gitu ya, dan kemudian membuat di dalam nah ini satu lagi, checklist consort. Nah, kalau untuk RCT biasanya consort ini sangat membantu gitu ya. Jadi consort itu kita ada checklist apa aja yang harus ada di dalam jurnal tersebut. Nah, kalau Anda pernah melakukan consort checklist ini, kemudian nanti dalam penulisan-penulisan artikel selanjutnya biasanya sudah menjadi otomatis gitu ya. Jadi paham apa sih yang harus ada, apa yang tidak perlu gitu. Nah, kemudian communicate clearly dan dengan baik. Nah, ini contoh cover letter satu lagi gitu ya. Jadi kalau kita mau mensubmit biasanya diminta juga cover letter terhadap jurnal publisher-nya. Nah, ini biasanya banyak tersedia di berbagai web gitu ya. Nah, ini contoh yang saya berikan di sini. Nah, di sini biasanya disebutkan nama artikelnya, kenapa dia menjadi penting, signifikannya, dan tidak boleh panjang. Jadi jangan sampai terlalu bertele-tele, ini malah juga membuat bingung dari jurnal reviewer-nya. Nah, ini juga merupakan cover letter itu adalah awal pertama si publisher itu mau meng-accept atau menindaklanjuti
artikel Anda atau tidak. Karena kesesuaian terhadap topik dia, kesesuaian terhadap area jurnalnya. Kemudian konten, biasanya ini standar ya, introduction, apa sih research question-nya, methods, apa yang setelah saya lakukan, results-nya, apa yang saya temukan, dan discussion. Jadi ini kita singkat biasanya IMRAT gitu ya. Kemudian discussion, apa sih maksudnya dari hasil-hasil tersebut, dan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, atau dan juga kadang untuk membahas limitasinya, kelebihannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih yang membuat research question yang baik? Ini ada namanya FINER. Jadi visible bahwa dia bisa dijawab dengan robust method, metode yang sangat baik, interesting, sangat menarik, novel, kebaharuan, etik gitu, dan relevan. Gitu. Kalau dia tidak sesuai, terlalu jauh dari yang dimaksud, atau tidak bisa didapatkan outcome-nya, itu berarti bukan merupakan research question yang baik, atau kita sebut dengan poor gitu ya. Nah, di sini. Nah, kemudian ini bisa saya skip aja. Yang kedua, selanjutnya adalah data visualisasi gitu ya. Nah, data visualisasi ini sekarang sudah banyak sekali aplikasi software yang bisa memberikan hasil yang sangat baik gitu ya. Nah, salah satunya ada Tableau, kemudian ada kalau mau yang gratis ada R gitu ya. Nah, kalau kesulitan cari statistician yang paham untuk cara menunjukkan data visualisasi data yang baik. Nanti saya berikan contoh dari artikel yang pernah kita buat gitu ya. Eh, Suatu chart atau kurva yang baik. Nah, kemudian tips untuk menghindari misconduct gitu ya di dalam publikasi. Nah, ada 3 istilah di sini, fabrikasi atau pemalsuan gitu ya, pembohongan suatu hasil, kemudian falsifikasi gitu ya, untuk memanipulasi gitu ya, memanipulasi suatu materi, equipment, kemudian data, dan sebagainya, dan plagiarism gitu ya, untuk mengambil suatu ide orang tanpa mengkreditkan atau mensitasi orang tersebut. Nah, caranya kita adalah melakukan writing check gitu. Jadi, eh, writing check sebenarnya kalau AI gitu ya, biasanya kita bisa gunakan untuk editorial correction gitu ya, bukan untuk konten. Nah, tetapi untuk writing check kita bisa juga menggunakan iThenticate gitu ya. Nah, iThenticate gitu, mungkin ada yang di univnya sudah berlangganan gitu ya, kita bisa gunakan. Kalau tidak punya, cari teman S2 atau S3 yang di universitas luar negeri, kemudian boleh nggak dibantu untuk melakukan pengecekan. Nah, nanti iThenticate ini akan menghasilkan gambaran seperti ini. Ada berapa persen sih kemiripan terhadap jurnal-jurnal ataupun resource-resource yang ada di seluruh dunia gitu ya. Nah, kalau misalnya di bawah 10% itu masih baik ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah di atas 20, bahkan sampai 40, itu kelihatannya perlu ada proses editing lagi di situ. Nah, jadi tipsnya di sini ya, tadi AI, ini sepertinya udah ya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini gitu ya, berarti artinya kita harus melakukan paraphrasing. Jadi paraphrasing di kata-kata ini, dan jangan lupa untuk mensitasi eh, sumber yang kita tulis seperti itu. Kemudian yang penting lagi adalah author's roles. Nah, ini sering sekali kita mendapatkan konsulan apa sih yang dimaksud authorship gitu ya. Nah, jadi authorship adalah orang yang benar-benar membantu berkontribusi di dalam penelitian tersebut gitu ya. Jadi bukan ghostwriter atau guest ataupun orang yang kita tidak kenal, tidak punya kontribusi sama sekali, kemudian kita masukkan karena dia terkenal, karena dia punya high index yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian authorship ini berdasarkan kontribusi substansial, terutama dalam mengkonsep, mendesain studi, data analisis interpretasi, mendraft artikel,
merevisi, dan meminta persetujuan final. Seperti itu. Nah, jadi sering sekali gitu ya, kita seperti apa di dalam uji klinik itu biasanya melibatkan banyak rumah sakit. Jadi rumah sakit yang dilibatkan kemudian tiba-tiba dari pihak rumah sakitnya, dari eh, administrasinya, adminnya itu hanya bertugas untuk mengambil data, tetapi tidak punya peran kontribusi di dalam salah satu di ini. Gitu. Nah, untuk pengambilan data itu tidak bisa masuk dalam kriteria authorship. Sayangnya seperti itu. Termasuk sponsor. Kadang sponsor ada yang membiayai, tetapi dia tidak berkontribusi sama sekali. Ini saya kasih 1M, silakan buat penelitian. Gitu. Hasilnya nanti buat saya, autornya saya pertama. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi itu kriteria yang tidak terpenuhi gitu. Jadi funding atau collecting data itu tidak masuk. Nah, kemudian contributorship gitu ya. Nah, di sini ada juga contributors yang sebenarnya dia take part gitu ya. Jadi berperan di dalam planning, conducting, reporting seperti professional medical writers, tetapi dia tidak masuk dalam authorship. Jadi yang dia berkontributor belum tentu juga sebagai author gitu ya. Nah, biasanya seperti ini kita masukkan di dalam acknowledgement aja. Jadi ada namanya non-author contributors. Kemudian ada guarantors gitu ya, yang dia tugasnya untuk bertanggung jawab terhadap semua tugas, kemudian mengontrol penuh keputusan untuk publikasi gitu ya. Biasanya misalnya supervisor yang sangat tinggi atau misalnya pimpinan dari institusi tersebut gitu ya, ataupun pihak legal dan sebagainya. Nah, dia juga belum tentu masuk dalam authorship kalau memang tidak terpenuhi ini. Nah, jadi di setiap jurnal itu juga punya beda-beda istilahnya gitu ya. Nah, jadi mohon dicek masing-masing gitu ya. Misalnya apakah JAMA atau PLOS gitu ya. Dia punya istilah, oh ini conceptualization, data curation, dan sebagainya. Nah, cara penulisannya ada seperti ini. Jadi kita menggunakan singkatan. Jadi SS, DPF gitu ya, inisial maaf. Inisial melakukan desain original protokol dan sebagainya. HCE berkoordinasi dan sebagainya. Nah, tetapi inisial-inisial ini semuanya ada di dalam authorship yang ada di bawah title. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ada terlalu cepat gitu ya, atau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Ini karena waktunya Dok, ya, waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Oke. Ini sudah masuk saya. Jadi artificial intelligence assisted technology. Nah, ini sering banyak ini tambahan ya. Jadi banyak bertanya-tanya kalau kita menggunakan bantuan ChatGPT, kita menggunakan bantuan Gemini gitu ya atau Bing gitu ya. Nah, itu bagaimana kita mengatasinya atau menuliskan di dalam paper kita. Jadi yang pertama adalah AI itu harus di-disclose, harus disampaikan sejujur-jujurnya apakah kita menggunakan atau tidak. Yang pertama itu di dalam acknowledgement, di dalam metode kita, metodologi dan sebagainya, termasuk di dalam cover letter dan sebagainya gitu ya. Dan yang kedua adalah bahwa AI itu tidak bisa dituliskan sebagai author. Nah, ini tuh ada di dalam ICJMI. Jadi saya pernah lihat ada jurnal yang kemudian dia memasukkan ChatGPT dalam authorship-nya, tetapi di sini sudah ditekan betul bahwa AI itu tidak bisa dituliskan sebagai author maupun co-author. Yang selanjutnya adalah poinnya adalah bahwa meskipun kita memanfaatkan AI, meskipun hanya sedikit sekali ataupun dalam hanya untuk pengecekan, tetapi di sini authors yang benar-benar human gitu ya, adalah bertanggung jawab untuk akurasi, integritas, dan originalitas dari tulisan kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita sepenuhnya mempercayakan apa yang dikeluarkan dari AI gitu ya untuk menghasilkan gambar, untuk menghasilkan tulisan. Tetapi kita harus juga betul-betul memastikan akurasinya, integritasnya dan originalitasnya itu. Jangan sampai karena kan AI itu sebenarnya adalah dia machine learning kemudian mengumpulkan seluruh data dan kemudian mempelajarinya kemudian mengenerate gitu ya suatu idea gitu atau untuk writing gitu. Nah, tentunya pasti itu dia ada suatu hal yang tidak orisinal di situ. Nah, itu yang harus kita hati-hati.
Kemudian satu lagi, bagaimana cara meningkatkan citasi? Nah, sejujurnya saya sendiri juga tidak terlalu banyak citasinya gitu ya. Saya jadi kalau Anda lihat sendiri gitu ya, jurnal saya baru 13. Nah, tetapi di sini saya banyak membantu gitu ya dalam proses submission ataupun dalam proses di dalam NEJM, di dalam vaksin jurnal dan sebagainya gitu ya. Jadi eh, di sini tuh kita hanya dengan membantu saya sebagai research assistant itu suatu bukan kontribusi, suatu pengalaman yang luar biasa gitu ya untuk kita ke depannya growth gitu ya. Jadi untuk mengembangkan diri untuk ketika kita nanti siap untuk melakukan penelitian sendiri sebagai investigator utama untuk kemudian untuk mempublikasi bagaimana kita bisa menghindari misconduct dari sejak awal gitu. Yang tentunya tipsnya adalah kita buat researchers ID account baik di Google Scholars maupun di ORCID. Itu yang paling utama gitu. Karena dari situ ketika Anda melakukan suatu artikel, orang pengen cari nama Anda gitu ya. Dengan Anda dicari, maka nanti akan keluar semua jurnal-jurnal Anda gitu di sana dan itu akan dia semakin tertarik. Oh, ternyata selain dia menuliskan tulisan A, dia menuliskan tulisan B gitu. Kemudian itu akan meningkatkan citasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memplanning dan melakukan high impact research gitu ya. Jadi planning bahwa dari sejak awal bagaimana kita menjustifikasi desain studi kita dengan baik gitu ya, mendesainnya dengan baik. Kemudian juga yang selanjutnya adalah jangan malu untuk mempublikasi melalui sosial media gitu ya. Apalagi kalau Anda bisa berhasil membahasakannya dengan bahasa populer. Nah, ini juga pernah yang nomor 3 ini pernah kita bahas juga di PPI Australia gitu ya. Strategi bagaimana membangun karir sebagai influencer akademik gitu ya. Bagaimana kita bisa langsung ke komunitas dengan dari finding-finding atau temuan-temuan jurnal-jurnal yang menurut kita ini penting gitu ya. Nah, di sini tuh semakin kita dikenal masyarakat, semakin kita banyak melakukan penelitian, publikasi, ini kita dengan sendirinya, seiringnya kita akan mendapatkan citasi yang tinggi. Jadi banyak sekali researcher dunia yang itu dia dengan aktif juga sharing di Twitter, sharing di sekarang namanya X ya, sorry, X, kemudian Instagram dan sebagainya. Nah, ini saya sedikit juga memberikan contoh gitu ya. Jadi ada Baritudi. Dulu saya pernah kesempatan waktu S2 di Epidemiologi Data Center di Pittsburgh untuk mengikuti salah satu uji klinik terbesar di bidang jantung gitu ya. Nah, Baritudi itu singkatan dari bypass vaskulisasi untuk diabetes tipe 2. Nah, di sini tuh dia uji klinik itu memang mahal sekali, kualitasnya sangat tinggi untuk menyewa monitor gitu ya. Mungkin Dokter Suci sudah paham sekali ya dulu juga adalah bagian dalam uji klinik kita gitu ya, project manager. Kemudian bagaimana sih monitor itu disewa dari independen atau eksternal itu begitu mahal. Nah, tetapi hasilan dari uji klinik itu bisa mempublikasi berbagai macam ya eh, dari satu uji klinik gitu ya, misalnya mahal sekali gitu ya, tetapi dia bisa menghasilkan puluhan publikasi gitu ya. Seperti yang ditunjukkan di Baritudi ini ada 77 artikel dari satu uji klinik. Karena data uji klinik itu sangat robust gitu ya, robust dan itu bisa kita hubungkan satu sama lain, kemudian kita sambungkan dengan data eksternal dengan database lainnya gitu. Nah, itu sehingga inilah menjadi kesimpulan saya gitu ya, bahwa quality itu memang membutuhkan money yang tinggi gitu. Jadi, tetapi kualitas yang rendah itu akan cost a fortune gitu. Jadi kalau Anda melakukan penelitian yang tidak berkualitas atau kualitasnya rendah, desain studinya jelek gitu ya, Anda hanya sudah menarget, oh saya hanya pengen Sinta 4 gitu, atau Sinta 3 atau yang rendah aja gitu. Itu tuh akan berkos terhadap fortune Anda. Kenapa? Karena Anda
ketika Anda mendapatkan sponsorship gitu ya dari perusahaan atau dari suatu research organisasi, karena kualitas yang rendah, Anda tidak akan dipercaya lebih lanjut. Dampaknya ya udah karirnya berhenti di situ, researcher gitu. Nah, jadi tidak semakin banyak penelitian-penelitian baru, penelitian-penelitian yang berkelanjutan yang bisa impactful terhadap masyarakat. Gitu. Nah, disitulah kenapa kita jangan seorang researcher itu jangan hanya yang penting jalan gitu. Tetapi kita bagaimana bisa membuat suatu penelitian itu yang sangat impactful, berkualitas tinggi, dan bisa dirasakan langsung terhadap masyarakat. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Dr. Suci. Ya, terima kasih Dokter Jonathan. Materi yang sangat luar biasa ya untuk kita yang ingin mencoba memulai untuk penelitian ataupun menulis publikasi. Dan tentunya untuk menulis publikasi yang baik itu ada prosesnya ya Dok ya, dari awal desain studi tidak hanya ujuk-ujuk langsung nulis artikel atau analisis data. Ya mungkin untuk saya tanya jawab, silakan bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, saya persilakan atau bisa menulis di kolom chat. Ya, silakan Dokter Dito sudah mengacungkan tangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dok. Salam kenal Dr. Jonathan, teman saya dulu di IHPS ya kalau nggak salah Dok. Ketemu lagi Dok. Iya, Menarik Dok. sekali tadi paparan dari Dr. Jonathan dan sangat komprehensif, sangat detail, sangat integratif juga dan ya luar biasa lah, menginspirasi kita semua. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan tadi mungkin agak sedikit out of the box Dok, itu bagaimana pengalaman Dr. Jonathan tadi bisa, yang saya lihat di kurikulum kita menjadi itu ya, instruktur di WHO untuk good clinical practice itu Dok, mungkin bisa di-share kepada kami semua. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kadang kan ada tawaran-tawaran dari jurnal di email itu, dan kalau kita klik itu kadang-kadang mungkin menuju ke jurnal mungkin predator atau jurnal cloning atau jurnal apa yang itu belum jelas lah, intinya begitu. Dan kadang-kadang mereka menggunakan impact factor yang agak aneh itu, misalnya agak apa tuh, kriteria impact factor yang gimana yang istilahnya membuat valid gitu Dok. Itu mungkin mohon pencerahannya. Jadi kan eh, tadi ya sudah, yang sudah jelas pakai Simago tadi salah satunya. Dan kalau kalau untuk ada istilah jurnal yang predator atau jurnal cloningan itu mungkin bisa dijelaskan singkat Dr. Jonathan. Itu kadang-kadang dalam tanda kutip menjebak ya, karena eh, ada pengalaman teman teman saya itu misalnya udah diterima, ternyata setelah dicek itu hanya cloningan dari nama nama jurnal aslinya gitu, padahal bayarnya udah mahal juga gitu. Nah, itu tips atau triksnya bagaimana? Dan yang ketiga mungkin pengalaman dari Dr. Jonathan sendiri di dalam melakukan publikasi Dok, tentang kegagalan dan kesuksesannya. Jadi termasuk pitfall-nya bagaimana, itu kan lebih real untuk disampaikan. Terima kasih. Mungkin begitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Terima Dito. kasih. Langsung aja Dok, silakan. Ya, terima kasih Dokter Dito. Ini sahabat lama saya nih. Jadi ini beliau ini memang pakar di bidang molekuler dan nanoteknologi ya sekarang ya, kesehatan. Dan saya yakin juga Dokter Dito ini juga teladan kita dalam publikasi dan penelitian. Nah, jadi tentunya jadi pengalaman-pengalaman kebetulan gitu ya. Jadi dari sejak koas gitu ya, lulus koas, kemudian langsung menjadi riset asisten dong. Jadi di situ tuh langsung terlibat di dalam riset asisten di dalam uji klinik eh, vaksin pertama untuk newborn untuk pencegah diare gitu ya, rotavirus. Nah, kemudian itu bekerja sama dengan Unimelp gitu ya. Kemudian dan didukung langsung dari badan-badan dunia gitu ya, NGO-NGO dunia. Nah, di situ tuh ketika kita melakukan penelitian,
kebetulan memang kita didukung sekali gitu ya. Jadi didukung sekali dengan apa? Dengan resources dari SDM-SDM penunjangnya yang betul-betul pengen belajar cara melakukan uji klinik yang standar internasional. Pertama dari situ, Dok, dari keinginan, dari passion. Nah, dari passion itu tentu akan membutuhkan dana yang tinggi. Tetapi passion itu kemudian karena kita pengen gitu ya, kemudian dapat dukungan-dukungan gitu. Dukungan-dukungan itu dari berbagai organisasi. Salah satunya adalah di dalam WHO TDR ini. Mereka memfasilitasi, oh ini ada kesempatan kamu mau melakukan uji klinik dan ini uji klinik vaksinnya akan bisa berdampak karena nantinya akan diimplementasikan di Indonesia gitu. Karena akan diproduksi oleh manufacturer vaksin di Indonesia. Nah, di situ tuh kemudian karena ada keinginan itu, akhirnya kita pokoknya tidak boleh memikirkan uang dulu dari awal. Pokoknya kita ada passion, itu kita network-network yang ada kita sampaikan kita ingin uji klinik standar internasional, bagaimana caranya. Kemudian dibantu, kemudian kita dapat bimbingan. Nah, bimbingan dari WHO TDR bagaimana melakukan uji klinik dan kemudian kita berhasil melakukan uji klinik yang itu terstandar sangat baik. Bahkan loss to follow up-nya kurang dari 0, sekian persen gitu ya kalau nggak salah. Nah, itu waktu fase 2B pertama itu. Nah, kemudian dari situ WHO melihat, oh ini ada potensi baik. Oke, kalau gitu kamu bisa bimbing eh, negara-negara sekitar se-Asia negara gitu, ASEAN, SEARO maaf, itu untuk melakukan uji klinik gitu. Untuk melatih bagaimana cara melakukan uji klinik yang baik. Nah, dari situ tuh kemudian saya belum terlibat pada saat itu, tetapi kemudian saya melihat oh saya pengen gitu ya, pengen sekali juga bisa langsung menjadi clinical trialist. Jadi istilahnya kita profesi yang hanya fokus di uji klinik itu trialist gitu. Nah, kemudian tahun 2017 saya mendapat kesempatan untuk beasiswa S2 epidemiologi. Di situ kemudian saya langsung memberanikan diri ke supervisor saya pengen internship di bidang uji klinik. Kemudian di situ saya juga dilatih cara melakukan uji klinik di Pittsburgh, kemudian melakukan data analisis, big data dan manajemen dan sebagainya. Nah, dari situ waktu pulang, Dok, itu kemudian saya dipanggil gitu. Oh, kita butuh nih project manager untuk mengelola uji klinik. Nah, dari situ baru pengalaman saya untuk pertama kalinya melatih menjadi boleh dong uji coba gitu. Jadi fasilitator di cara melakukan good clinical practice. Nah, ternyata karena dianggap baik, kemudian selalu dipanggil gitu menjadi fasilitator. Itu sih, Dok. Jadi hanya passion aja yang penting, passion yang penting, kemudian nanti sisanya akan mengikuti. Nah, kemudian yang kedua adalah pertanyaan adalah jurnal cloning gitu ya. Jadi jurnal cloning dan predatory cloning, jurnal itu memang harus hati-hati waspada. Jadi saya sih nggak berani untuk di luar database jurnal yang sudah pasti-pasti aja gitu. Tetapi memang yang bahaya itu adalah jurnal cloning. Kenapa? Karena dia seringkali dia mencari, kan kalau kita publikasi kemudian ada menyediakan email kita. Nah, email itu kemudian dipakai untuk dia mengirim email gitu. Anda tertarik nggak untuk melakukan publish di tempat kami gitu? Jurnalnya mirip, namanya cuma diubah doang gitu, urutannya kebalik, international journal menjadi jurnal international of apa gitu ya, itu sering terjadi. Atau linknya yang diganti, yang .com jadi .org jadi .net. Nah, itu saya setuju, Dok. Saya pernah dapat pengalaman-pengalaman itu. Nah, tetapi kalau memang mendapatkan seperti itu, yang paling mudah sebenarnya gampang, Dok. Jadi tanya ke librarian university masing-masing. Itu paling mudah. Jadi memastikan apakah itu adalah yang valid itu linknya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebenarnya eee, link yang resmi gitu ya, itu sudah dimunculkan di database ranking jurnal. Jadi mereka sudah menyediakan link-nya, kita bandingkan aja itu sama atau enggak. Yang ketiga adalah kalau kita tidak pernah melakukan publikasi yang kita
sebelumnya kok tiba-tiba kayak nggak relevan, tiba-tiba kok kita diminta untuk publikasi, untuk menjadi reviewer gitu. Itu kan kayak agak eh, kok aneh ya gitu. Meskipun kadang kita juga nggak boleh pesimis ya dok, harus optimis juga. Oh berarti saya layak nih gitu jadi reviewer. Nah itu juga pokoknya harus selalu critical thinking aja sih gitu. Jadi jangan langsung asal percaya gitu. Nah, kemudian kalau jatuh bangunnya ya dalam proses publikasi. Jujur Dok, kebetulan beruntungnya saya adalah saya itu jatuh bangunnya itu bukan sebagai investigator utama. Jadi saya itu seperti menghabiskan kuota kegagalan saya sebelum saya menjadi di posisi tinggi gitu. Jadi di situ tuh saya banyak belajar waktu saya di research assistant, kemudian membantu. Oh, ini mau publikasi, mau data analisis, mau dong saya belajar gitu. Sebenarnya kembali lagi jadi passion gitu. Nah, di situ tuh saya melihatnya memang jatuh bangunnya adalah di proses, nah itu yang sebenarnya saya bilang, bahwa kegagalannya itu banyak yang sebenarnya bisa kita cegah, itu hanya sepele, tetapi bisa kita cegah waktu di desain studi dari awal gitu. Itu hanya karena kita tidak kepikiran aja sih dari awal. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, kemudian di-mention oleh reviewer, kok kenapa seperti ini? Misalnya sample size-nya kurang, ini cara formulasi penghitungan sample size-nya salah gitu ya. Seperti itu eh, nggak masalah. Yang penting kita memberikan justifikasi-justifikasi dari referensi-referensi kita, sepengetahuan kita gitu. Nah, memang kadang ada reviewer yang kejam gitu ya, langsung menolak, reject, gitu, nggak mau gitu. Nah, tapi jangan pantang menyerah gitu. Dari situ pembelajaran-pembelajaran gitu sering kita bantu. Sama satu lagi Dok, sebenarnya kita kalau terlibat sebagai reviewer-reviewer jurnal gitu ya, saya kebetulan membantu sebagai co-reviewer sih Dok. Jadi kayak co-reviewer bukan sebagai reviewer utama gitu. Itu tuh kita jadi membantu belajar bagaimana sih cara kita menilai jurnal yang baik, bagaimana kita memberikan mengkritik gitu ya. Nah, jadi kita melihat dari perspektif sebagai reviewer. Nah, ketika kita kembali menjadi author, menjadi writer gitu ya, itu tuh kita langsung sudah terbangun. Kayaknya kalau saya nulis seperti ini, itu tuh kayaknya akan kena deh oleh reviewer gitu. Itu makanya memang waktu kita yang akan habis ya dok. Jadi kalau reviewer itu habisnya luar biasa gitu. Capeknya harus karena timeline dan sebagainya, kemudian harus baca banyak, harus melihat referensi-referensi yang disitasi dia gitu ya. Itu tapi dari situ worth it gitu ya. Worth it untuk kita belajar bagaimana sih membuat publikasi yang baik supaya bisa diterima kalau bisa one goal gitu satu kali gitu ya nggak berkali-kali oke itu. Maaf ya Dok, tanggapannya banyak panjang sekali ini. Ya, terima kasih Dokter Jo. Mungkin dari teman-teman dan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi terkait publikasi atau mungkin penelitian? Mungkin saya boleh sambil bertanya juga ya dok ya. Kalau misalnya ini kayak kita sebagai pemula yang peneliti pemula, eh, menurut dokter kayak lebih baik publikasi di mungkin Sinta Jurnal Indonesia yang rankingnya bagus atau internasional tapi mungkin Q-nya ya belum bisa Q1. Itu gimana dong kalau menurut dokter Jonathan? Ya, pertanyaan bagus. Ini bagus kenapa? Karena sering sekali ditanyakan gitu ya. Yang pertama adalah kalau Anda peneliti pemula belum punya basic yang kuat gitu, saya sarankan cari mentor gitu. Cari mentor seorang yang kira-kira bisa meluangkan waktu, bisa diajak kolaborasi untuk mulai untuk membangun mulai dari planning, membuat protokol penelitian, mulai dari menganalisis dan sebagainya sampai mensubmit gitu ya. Jadi kalau pemula memang sulit sekali kalau yang langsung bisa goal gitu. Kecuali dia pemula yang berani untuk bisa mental baja gitu ya. Dalam arti siap untuk gagalnya lebih banyak daripada kesuksesannya gitu. Jadi itu tuh pentingnya makanya kita mulai di dalam peneliti itu harus mulai sering banyak membuka network, mencari mentorship, mencari kolaborasi gitu. Dulu waktu kita kita belum pernah sama sekali.
melakukan uji klinik, kita tidak secara pede gitu ya, oh ini sudah ada guideline-nya, yuk maju terus gitu. Enggak, kita mencari kolaborator yang kira-kira sudah punya pengalaman tinggi untuk melakukan uji klinik gitu. Nah, sekarang gitu karena kita sudah pernah melakukan uji klinik, sekarang kita malah mencari kolaborator rumah sakit daerah yang kira-kira dia punya passion untuk meningkatkan riset di rumah sakitnya atau di research institute-nya gitu. Jadi di situ supaya harapannya semakin banyak penelitian-penelitian berkualitas tinggi dan yang tingkat tinggi juga ya. RCT kan salah satu yang sulit gitu ya. Ya, terima kasih Dokter Jonathan. Mungkin Bapak Ibu yang lain atau rekan-rekan ada pertanyaan lagi? Sebelum kita kembali ke main room. Ini sudah cukup ya. Kalau begitu mungkin sebelum kita kembali ke main room, bisa kita foto bersama sebentar. Mungkin boleh dinyalakan kameranya. Ya, ya tunggu dari teman-teman yang belum menyalakan kamera untuk dokumentasi bersama. Ya, Mbak Asya sudah menyalakan kamera. Ya, Mas Fatu Rido sudah menyalakan kamera. Ya, masih saya tunggu ya untuk yang ingin menyalakan kamera. Ya, sebenarnya sudah ya. Baik, kalau gitu saya hitung untuk foto sesi foto bersama di main group breakout room ini. 1, 2, 3. Enggak, saya cek. Oke, sudah. Oke, sebelum kita kembali, tidak ada yang bertanya lagi nih dari Bapak Ibu. Detik-detik terakhir. Sudah jelas ya materinya. Kalau gitu, terima kasih sekali Dr. Jonathan atas sharingnya untuk kita semua. Semoga dari forum ini kita bisa belajar bareng ya dan lebih semangat untuk mungkin menulis artikel dalam bidang penelitian atau melakukan penelitian itu sendiri. Terima kasih Dr. Jo dan teman-teman. Terima kasih Kita kembali semuanya. ke main room ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. So, Teman-teman jangan lupa ya, nanti minggu depan ada kelas yang ketiga tentang systematic literature review. Kelas kita selalu diadakan di hari Minggu, jadi jangan lupa ya.
Kak Dini, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, Tasya. Nah, ini Kak Jonathan, gimana kabarnya Kak? Baik, terima kasih. Jam berapa di sana? Di sini mau jam 11 pagi. Sama 11 pagi, oh iya benar. Kita satu itu ya, satu zona waktu. Di sana ada itu nggak sih open house Wisma gitu, Kak Din, Kak Jonathan? Sepertinya nggak ada. Ada, oh Oh, kalau di alah. KJRI nggak ada, tapi di masjid-masjid pada buka ini ya, buka Oh, apa namanya, pasar Indonesia. alah, berarti di Wisma nggak ada open house gitu, acara-acara penting Iya, di nggak sana. ada. Mm-mm. Wah, Malah tutup. enak dong di sini. Iya, boleh bungkus nggak? Nanti dikirim ke Australia sama ke USA. Di sini teman-teman ada yang dari mana aja nih? Tadi ada yang dari Indonesia ya. Terus ada yang dari luar nggak lagi nih? Ini Iren dari Indonesia, dari Semarang. Sekarang di mana Iren Di sini posisinya? pesertanya banyak yang dari Indonesia ya. Halo Oh, dok, itu teman di Lampung. Oh, ya di Lampung ya. Di Lampung. Oh ini Mbak Iren, teman. research assistant kita ya? Iya Iya, dok, betul, betul. iya Oh dokter iya, Tia. iya. Apa kabar? Halo dok, ya puji Tuhan baik dok. Wah, mantap, mantap. Udah siap untuk publikasi nih. Mengamati dulu dok. Bisa, bisa. Dimulai dari paling gampang aja. Systematic review bisa tanpa harus melakukan modal modal waktu aja ya, Dokter Suci. Iya, sudah. Iya dok. Oh, sama sekali untuk yang sesi systematic review minggu depan, kebetulan pematerinya dari Cochrane ya Mbak Asya ya. Mana Mbak Asya? Iya, Jadi jangan sampai dilewatkan teman-teman untuk minggu depan. iya kita tunggu posternya ya di Instagram karena kita nge-up-nya sedikit-sedikit gitu biar kayak kejutan.
Teman-teman di sini udah pada ngisi daftar hadir kan? Halo, jangan Kak. lupa ngisi daftar hadir ya. Teman-teman maaf ya, ini kayaknya di kelas sosial masih presentasi. Kita tunggu ya.
Mbak Asya, Mas Denizar, apakah masih di main room? Ini peserta dari kelas STEM sudah selesai. Iya, ini kayaknya di Masih sosial ada masih ya? seru banget. Masih Uh-huh. diskusi ya, masih diskus ya. Oke, Iya, kita tunggu ya Mas ya. baik. Baik, kita kembali lagi di main session. Terima kasih banyak semuanya. Sepertinya semua kelas sudah kembali ke main session ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila tadi mungkin di beberapa kelas kita khususnya di social science agak lama karena memang sangat ini ya daging semua ya jadi materi-materi ini. Mungkin kita sedikit mungkin untuk bagi para narasumber mungkin boleh kiranya memberikan apa ya closing statement gitu ya atau mungkin untuk menyemangati teman-teman di sini atau ya boleh eh, apa kita semacam kesan ya kesan atau pesan kepada teman-teman sekalian. Mungkin boleh kami mulai dari narasumber di Health Science Bapak Jonah. Si ada beliau ya. Mas. Oh, baik, silakan Bapak Jonathan. Mohon maaf ini Ya, kami. terima Silakan. kasih. Ya, Ya, untuk presentasi. baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan PPI DK Amerop di sini bahwa kita harus sebagai peneliti yang baik gitu ya. Kita harus meningkatkan kualitas gitu ya, jangan hanya kuantitas. Mungkin bisa saja teman-teman sekalian gitu ya mengharapkan semakin banyak publikasi semakin baik gitu. Semakin cepat promosi menjadi profesor dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus memantapkan gitu ya bahwa kita mulai dari desain studi sampai hingga publikasi itu harus adalah yang berkualitas yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan komunitas sehingga menjadi memiliki impact yang sangat tinggi gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima Siap, kasih. terima kasih Pak Jonathan. Sekarang mungkin kita bergeser ke Pak Riza. Boleh pesan kesan buat teman-teman untuk menyemangati para peserta kita. Silakan. Baik, terima kasih. Saya meneruskan pesannya Pak Jonathan lah. Tadi juga ngomongnya sama Pak di STEM tadi gitu juga. Hanya memang ada kasus-kasus tadi, kasus-kasus di mana nggak ideal lah gitu ya. Cuman begini, berarti pesan saya ngarah menjadi seorang ilmuwan gitu ya atau peneliti itu konteksnya banyak. Dia saat ini banyak di antara kita yang sebagai ilmuwan berkarir awal mula sebagai seorang ilmuwan, publikasi ilmiah segala macam. Tadi disampaikan Pak Jonathan itu benar. Striking idealism itu bagus sebetulnya di dalam konteks nanti di ujungnya karena karir kita itu bisa bercabang. Zaman sekarang itu zaman multidisciplinary. Presiden pun bisa seorang pedagang gitu. Menteri pun bisa seorang bankir dan seterusnya banyak gitu. Jadi kita konteksnya di arah situ. Tapi di dalam konteks di mana kita publikasi ilmiah menjadi seorang ilmuwan itu kalau bisa striking idealism sedekat mungkin lah karena kita tahu di Indonesia masih banyak hal yang perlu kita adaptasikan. Konteks kedua adalah saat kita perlu beradaptasi dengan situasi yang ada di Indonesia, maka kita perlu pandai berlatih juga untuk bagaimana kita masuk di dalam sistem di Indonesia yang mungkin less ideally dibanding teman-teman yang sekarang sedang kuliah di luar negeri. Dan itu pasti terjadi dalam artian memang itulah tujuan kita bersekolah ke luar negeri itu untuk melihat dunia lain gitu ya. Dunia lain yang kemudian kita kembali ke Indonesia, kita mendorong perubahan itu. Kalau perubahannya dilakukan oleh 1-2 orang mungkin akan sulit, tapi kalau perubahannya dilakukan bersama-sama oleh semua orang lulusan di luar negeri pulang ke Indonesia itu mungkin akan relatif lebih mudah karena by generation dia berubahnya.
Dan kemudian pesan terakhir saya adalah apa namanya, mungkin tadi lupa saya sampaikan di sesi yang khusus background, tapi mungkin saya sampaikan di sini. Jangan biarkan diri kita terpuruk di dalam keterbatasan gitu ya. Saya sering melihat profesor-profesor di universitas-universitas baik di barat maupun di timur tidak melihat universitasnya besar atau kecil, mereka tidak mudah menyerah dengan keterbatasan. Ada yang membuat mikroskop itu dari handphone Samsung, apa namanya, kameranya dipotong gitu dan itu jadi mikroskop beneran, dan hasilnya sama seperti mikroskop yang kita beli dengan merek mahal gitu. Jadi jangan terpuruk dalam keterbatasan, karena suatu hari nanti ide-ide itu akan membawa kita ke perubahan. Mungkin itu saja pesan dari saya, Mas Denizar. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Riza Putranto. Sekarang kita bergeser ke pemateri dari Social Science, Pak Muhammad Ubaidillah. Boleh memberikan pesan-kesannya kepada teman-teman, memberikan semangatnya. Terima kasih. Nah, ini saya sebenarnya nggak pantas ya, ini sudah disampaikan sama Mas Jonathan, Mas Riza. Gitu. Kalau saya sih mendoakan saja lah, semoga teman-teman sehat-sehat selalu, bisa berkontribusi yang terbaik untuk Indonesia, koneksinya dimanfaatkan. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, koneksi itu yang akan apa ya, banyak sekali lah memainkan peran gitu. Mungkin itu saja ya. Semangat ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bisa publikasi ya di jurnal-jurnal yang bagus. Nanti kalau diperlukan ya monggo, kalau misalnya mau kolaborasi dengan saya bidangnya di development studies. Bila ingin kolaborasi, saya sangat welcome. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Siap, terima kasih Pak Muhammad Ubaidillah. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang luar biasa tentunya, dan karena mungkin ada beberapa posisi di Indonesia ya, sekarang sudah menunjukkan waktu hampir 10:30 malam. Di ini sungguh kontribusi yang luar biasa dari para narasumber kita ya, dan karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya membersamai teman-teman PPIDK Amerok khususnya dan teman-teman pelajar di dunia secara umum. Baik, jangan lupa mungkin kami ingatkan kepada teman-teman sekalian yang peserta ya, untuk bersiap untuk minggu depan kita masih ada materi lagi yang tentu dengan materi-materi yang juga luar biasa. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Saya ingatkan sekali lagi. Mungkin terakhir kita akan foto bersama ya. Sebelum kita tutup, mohon kesediaan teman-teman sekalian untuk open cam. Ya, kita akan foto lagi di akhir ini. Baik, oke, sudah siap. Silakan open cam terlebih dahulu teman-teman. Ya, mungkin 15 detik ya. Saya tunggu. Saya akan aba-aba. Oke, sudah semuanya? Silakan teman-teman yang belum. Baik, saya akan hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, satu lagi untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, baik narasumber maupun non-peserta. Mari kita akhiri pertemuan kita ya, acara kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Dan terima kasih. Saya selaku moderator dan sekaligus MC, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Terima Riza, kasih Pak Jonathan, semuanya. Pak Ubaid. Selamat beristirahat. Senang hati. Matur nuwun. Mohon izin. Assalamualaikum.